Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga kita masih tetap sehat dan masih tetap semangat belajar di rumah ya. Hari ini kita akan belajar ICT. Di minggu lalu kita sudah membahas perkembangan teknologi informasi dan komunikasi pada masa lalu, masa kini, dan masa yang akan datang. Nah, kalian masih ingat kan perkembangan teknologi informasi dan komunikasinya? Mulai dari penyampaian pesan menggunakan trompet, menggunakan gendang, dan sampai sekarang kita bisa menggunakan Android, bisa menggunakan laptop, dan bisa menggunakan komputer untuk mengirim pesan dan mendapatkan berita. Nah, hari ini kita akan bahas sistem komputer. Sistem seperti apa sih yang digunakan komputer agar komputer bisa digunakan dengan baik dan benar? Sebelum kita mulai pelajaran hari ini, bersama-sama kita mulai dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Apa saja yang akan kita bahas mengenai sistem komputer? Pertama, kita akan mengetahui elemen-elemen apa yang terdapat pada sistem komputer. Lalu kita akan mengenal itu apa hardware dan apa itu software. Lalu yang terakhir kita akan mengenal apa itu brainware. Nah, yang pertama, elemen sistem komputer terdiri ada apa saja? Terdiri dari 3 item. Yang pertama ada hardware, software, dan brainware. Siapa yang masih ingat apa itu hardware, software, dan brainware? Ayo, kita akan bahas ya abis ini. Nah, hardware adalah perangkat keras atau bagian dari komputer yang dapat disentuh. Jadi hardware itu merupakan alat yang kita gunakan. Nah, seperti ini perangkat komputer. Ada apa saja ini? Ada printer, ada CPU, ada keyboard, ada monitor, ada mouse, dan ada speaker. Selain dari perangkat yang ada di sini, perangkat komputer juga terdiri dari mikrofon, dari webcam. Nah, masih banyak lagi perangkat-perangkat yang lainnya. Android atau smartphone yang biasa kita gunakan itu salah satu contoh hardware atau alat yang kita gunakan. Lalu selanjutnya software. Software adalah perangkat lunak yang tidak memiliki wujud fisik. Software merupakan sekumpulan data elektronik yang disimpan dan diatur oleh komputer berupa program yang dapat menjalankan suatu perintah. Jadi, selain kita menggunakan alat yang kita gunakan, kita juga menggunakan software atau program yang dapat menjalankan suatu perintah. Dalam komputer atau laptop kalian, pasti kalian sering menemukan Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft PowerPoint, Microsoft Publisher, Microsoft Paint. Nah, itu merupakan software atau program yang dapat menjalankan suatu perintah. Nah, kalau di Android atau smartphone kalian pasti pernah menemukan WhatsApp, Instagram, Facebook, Line. Nah, itu merupakan contoh dari software atau program. Jadi selain ada alat, ada program yang digunakan untuk menjalankan perintahnya. Lalu ada yang namanya brainware. Brainware merupakan salah satu sistem komputer yang paling penting, karena tanpa brainware, perangkat dan program komputer tidak dapat dioperasikan. Apa sih itu brainware? Nah, brainware itu adalah kita, manusianya, yang mengoperasikan alat dan program. Nah, misalkan kita sudah punya laptop. Dalam laptop sudah ada program. Lalu tidak kita gunakan atau kita tidak mau mengoperasikan, maka program tersebut dapat berjalan atau tidak? Ya, betul. Tentunya tidak dapat berjalan karena brainware atau usernya tidak mengoperasikan. Nah,
Seandainya bila kita sudah ada, brainware-nya sudah ada, hardware atau alatnya, laptopnya, komputernya sudah ada, tetapi softwarenya tidak ada, programnya tidak ada. Nah, kira-kira kita dapat mengerjakan tugas tidak? Tentunya tidak bisa, karena tidak ada program dalam laptop kita, tidak ada program dalam komputer kita. Jadi itulah contoh dari sistem komputer yang saling terhubung, yaitu antara hardware, software, dan brainware. Nah, cara kerja sistem komputer itu adalah IPO atau Input, Processing, dan Output. Input itu memasukkan data, processing adalah memproses data, dan output menampilkan informasi atau data. Nah, itu materi kita hari ini tentang sistem komputer yang terdiri dari hardware, software, dan brainware. Mudah-mudahan anak-anak sekalian paham ya. Cukup sekian materi kita hari ini. Kita tutup dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap jaga kesehatan ya.